akan mengenai bahaya lemak. Nah, sebelumnya banyak sekali hal yang bisa kita syukuri ya teman-teman di tengah-tengah kesibukan kita, tapi kita tetap bisa menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan sharing, terus masih bisa melakukan berbagai aktivitas dengan kondisi yang baik ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya berterima kasih juga kepada sistem karena saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing pagi ini. Terima kasih untuk semua kru dan juga host yang terlibat, prepare dari pagi, yang udah sibuk ya bantu dari pagi-pagi supaya bisa terselenggara dengan baik kelas pagi ini. Nah, saya bersyukur karena melalui meeting-meeting yang seperti ini kita itu bisa bertumbuh hingga seperti hari ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Seperti yang tadi diperkenalkan oleh MC, nama saya Ruth. Terus saya ini ex karyawan swasta di salah satu perusahaan retail furniture terbesar di Indonesia. Nah, terus kemudian saya juga ibu dari 2 orang anak. Nah, ini ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini. Nah, ini penampakan saya hingga kira-kira awal tahun lalu lah. Seperti ini, wajar ya untuk ibu 2 anak ya teman-teman. Nah, saya ini sejak kecil udah terbiasa, kalau sakit dikit terus ke dokter gitu, terus sakit dikit ke dokter, dan juga saya ini sering sakit. Nah memang, sakitnya tuh sepele sih kayak apa, batuk pilek, demam, alergi, macam-macam deh pokoknya, ada aja gitu. Dan tapi cukup sering gitu, sampai jadi sampai saya udah besar pun seperti itu gitu bawaannya jadi kayak, gampang sakit dan ya macam-macam deh, ada aja sakitnya gitu dan jadinya ya sering berobat ke rumah sakit, pokoknya itu udah, kegiatan sehari-hari lah gitu ya. Nah, terus sampai saya udah, kerja pun kondisi kesehatan saya ya seperti itu, saya udah terbiasa, emang dari kecil saya seperti itu, udah langganan berobat lah istilahnya. Jadi saya selalu tuh, memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas asuransi kantor untuk berobat biasanya ya teman-teman. Nah suami saya tuh sampai hafal, tiap bulan kayaknya, bilang, apa, pokoknya saya tuh selalu berobat gitu, udah tau lah. Nah, tapi saya bersyukur suatu ketika, saya bertemu dengan sebuah program yang luar biasa bersama Transform with ST, yang kemudian mengubah hidup saya 180 derajat. Jadi saya bertransformasi dan berubah secara fisik dan secara kualitas hidup. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di foto saya, ini, after saya bertemu dengan Transform with ST ya teman-teman, program, TR90. Nah, ini foto saya dari depan ketika itu, before dan after teman-teman. Dan ini foto terbaru saya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, luar biasa ya perubahan yang terjadi dalam diri saya, bukan cuma dari fisik, tapi juga dari kualitas kehidupan saya, kesehatan saya. Sampai, suatu ketika pas saya udah selesai program, suami saya nyadar gitu, terus dia komen, "Eh, tumben kamu nggak ada ke dokter lagi, nggak ada berobat-berobat lagi, biasanya langganan tiap bulan," katanya. Tapi memang benar-benar teman-teman, sejak saya bertransformasi itu semuanya stop, jadi nggak ada lagi. Nah, sebelumnya tuh saya emang, nggak tahu, kok apa sih kaitannya gitu. Ya kan saya taunya, ya maksudnya ini tuh bisa bikin kesehatan saya maksudnya, improve karena mungkin badan jadi ringan gitu ya. Saya nggak tahu tuh seluk-beluk apa yang ada di dalamnya, apa yang dikerjakan dalam diubah dalam diri saya sehingga saya bisa mencapai perubahan tersebut teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, jadi waktu saya sebelum berprogram, saya tuh kalau ditimbang sebenarnya secara BMI atau, perbandingan berat badan dengan tinggi badan, saya tuh normal-normal aja teman-teman, bagus kok gitu BMI saya. Nah tapi kok, secara kesehatan saya tuh maksudnya kayak, ini ya gampang capek, terutama sejak ini ya, setelah anak kedua, setelah usia 30 lah istilahnya. Yang tadinya maksudnya saya bisa aktif ngerjain apa aja, tiba-tiba kok kayaknya, kayak ngalamin yang dibilang orang jompo life, padahal masih usia kepala 3 gitu. Nah di situ saya mulai bertanya-tanya, apa yang salah dalam diri saya gitu secara kesehatan, kayaknya saya makan oke-oke aja gitu, baik-baik aja. Kalau ditimbang pun BMI saya bagus. Nah, ternyata seperti teman-teman bisa lihat di sini, yang namanya body fat itu dikatakan body fat bukan BMI adalah kunci, eee,
ke resiko kesehatan yang bisa menyebabkan kematian. Nih, teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi ditemukan kenyataan tersebut gitu. Nah, saya ketika mengetahui itu, ya saya terkaget-kaget. Wah, ternyata maksudnya lemak di tubuh itu sebegitu berbahayanya gitu. Dan kehadiran lemak itu ternyata memiliki kaitan yang sangat erat dan eh, ya sangat erat lah ke berbagai macam penyakit yang teman-teman bisa lihat di sini. Banyak sekali ya di yang disebut di sini maupun yang di luar dari ini. High kolesterol, kolesterol ya teman-teman. Sleep apnea itu adalah kondisi orang bisa mengalami henti nafas ketika tidur. Nah, itu juga ternyata sangat terkait dengan lemak tubuh teman-teman. Dan biasanya ini nih penyakit-penyakit yang ini tuh eh, nggak datang secara tiba-tiba gitu. Misalkan, orang tiba-tiba henti nafas pas tidur, nggak seperti itu ya teman-teman. Biasanya terjadi perlahan-lahan karena penumpukan lemak di dalam tubuh kita juga terjadinya pelan-pelan. Kita tuh ibaratnya nabung lemak selama bertahun-tahun dalam hidup kita, berpuluh tahun. Nah, sehingga efek-efek dari efek jahat lemak itu juga maksudnya muncul pun pelan-pelan. Berawal misalkan yang sleep apnea ini ya, orang awal-awalnya pas lagi tidur henti nafasnya cuman berapa detik gitu. Nanti tapi seiring berjalannya waktu, semakin tubuhnya semakin berat, semakin rusak, semakin bertambah sampai kejadiannya fatal. Itu untuk sleep apnea. Terus juga tekanan darah tinggi, stres pun disebabkan oleh lemak yang berlebih, batu ginjal, terus termasuk juga gangguan hormon seperti ini ya, sehingga menyebabkan biasanya gangguan jadwal menstruasi kalau untuk perempuan ya, itu juga termasuk pengaruhnya. Terus juga kanker, artritis atau radang sendi, asma, banyak ya teman-teman. Dan kurang lebih maksudnya pengalaman saya pribadi, saya mengalami cukup cukup banyak lah beberapa dari penyakit-penyakit yang disebutkan ini, walaupun usia saya masih kepala 3 ya teman-teman. Sebegitu jahatnya lemak ya. Tapi padahal kalau dilihat secara komposisi badan, maksudnya secara foto tadi, teman-teman kan bisa lihat tuh before-nya saya tuh eee, kelihatannya nggak gemuk-gemuk amat gitu. Apalagi maksudnya mungkin gedenya di perut ya teman-teman waktu itu. Dan kalau saya tinggal pakai baju yang agak-agak longgar, itu orang nggak nyadar tuh bahwa saya gemuk atau kelebihan lemak. Nah, jadi biasanya sorry, biasanya orang, ya itu seperti saya itu cuman fokusnya di timbangan gitu. Saya lihat berat saya kayaknya, masih oke nih gitu, masih sesuai standar berat perbandingan sama tinggi badan saya gitu. Jadi dianggap kayak nggak masalah. Nah jadi, seharusnya kita itu fokus ke mana ya teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada video. Being overweight's bad for your brain. I published 3 studies that say as your weight goes up, the size and function of your brain goes down. 2009, Cyrus Raji from the University of Pittsburgh published an MRI study that overweight, you have less volume in your brain, and your brain looks 8 years older than healthy people. If you're obese, you have 8% less volume in your brain, and your brain looks 16 years older. Healthy weight versus overweight or obese, significantly less blood flow. If you are overweight, of these 11 risk factors, you have 7 of them because it decreases blood flow, promotes aging, increases inflammation, changes healthy testosterone into unhealthy cancer-promoting forms of estrogen. You gotta get serious. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ya di video yang singkat itu, informasinya begitu padat ya teman-teman. Efek dari lemak berlebih dalam tubuh kita kalau disebut tadi ini ya, obes ya atau kelebihan berat badan. Tapi di balik kelebihan berat badan itu sebenarnya ada lemak yang tinggi tadi ya teman-teman. Nah, itu tuh ternyata bukan cuman mempengaruhi penampilan kita saja secara fisik, tapi juga ternyata memiliki efek yang besar terhadap kualitas kesehatan. Bahkan tadi disebutkan mempengaruhi otak gitu, kinerja otak.
terus apa ya, terjadi peradangan yang terus-menerus dalam tubuh kita, sehingga efeknya benar-benar merambat ke berbagai hal ya teman-teman. Nah, Being sebegitu overweight's bad. bahayanya lemak teman-teman. Nah, kita kan selama ini taunya lemak ya lemak gitu. Tapi ternyata lemak itu ada dua tipe teman-teman. Nah, yang pertama ada lemak di bawah kulit atau disebutnya subkutan. Nah, lemak subkutan itu benar-benar dia posisinya di bawah kulit itu. Nah, itu biasanya yang istilahnya bisa diapa-apain lah gitu. Misal orang suntik kurus atau tindakan-tindakan lain atau sedot lemak gitu. Nah, itu sebenarnya yang disedot itu ya mungkin ya itu lemak yang di bawah kulit itu gitu ya teman-teman. Nah, tapi ada satu lagi lemak yang lokasinya berbeda, lebih ke dalam. Itu namanya visceral fat teman-teman. Nah, visceral fat inilah yang apa ya, langsung menempel di organ kita. Dan itu biasanya terakumulasi sedikit demi sedikit di dalam tubuh kita karena pola makan, pola hidup, dan seiring bertambahnya usia, visceral fat ini apa ya, semakin bertambah lapisannya. Dan dia benar-benar menempel di organ sehingga orang yang punya apa visceral fat tinggi ini ya akan semakin beresiko secara kesehatan gitu loh. Dan biasanya orang yang punya visceral fat tinggi ini ditandai dengan perut buncit ya teman-teman. Kan kita suka lihat ya maksudnya orang walaupun dia kurus tapi perutnya eh, buncit ya teman-teman. Nah, itu tanda-tanda awal, tanda luar bahwa dia memiliki visceral fat yang tinggi. Nah, dikatakan di sini perut buncit lebih berbahaya daripada obesitas. Wah, kok bisa gitu? Kenapa? Nah, dikatakan lemak ini tuh, lemak visceral ini mengelilingi organ vital kita, kayak hati, pankreas, usus, jantung gitu ya. Nah, karena lokasinya yang dekat sama ini organ yang penting tadi, organ-organ dalam itu, dia benar-benar melapisin gitu. Jadi lemak ini punya dampak langsung pada fungsi organ-organ kita itu, teman-teman. Wah, sebegitu berbahayanya ya. Nah, jadi terus dikatakan juga lemak visceral ini bisa masuk ke dalam aliran darah loh, teman-teman. Dan itu membuat hati kita, liver, bekerja dengan lebih keras, terus meningkatkan tekanan darah. Itulah tadi kaitannya, kenapa sih lemak kok bisa bikin kita jadi high blood pressure atau ini ya, tekanan darah tinggi ya. Nah, itu kan akan kita jelaskan nanti secara lebih detail ya, teman-teman. Tapi itu memang semuanya berkaitan, teman-teman. Dan juga karena dia tadi mengelilingi organ pankreas juga, kita kan sama-sama tahu ya, organ pankreas itu bertanggung jawab untuk menghasilkan insulin ya, teman-teman. Sehingga itu meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes gitu dan lain-lain. Jadi sebegitu bahayanya. Kalau lemak itu masuk ke pembuluh darah tadi, selain dia bisa bikin tekanan darah tinggi, dia juga akan melewati, penyaringan di organ hati kita. Dan kalau jumlahnya sampai berlebihan, sampai organ hati kita tidak mampu lagi, itulah yang, kemudian menyebabkan perlemakan hati atau fatty liver. Dan, fatty liver itu nantinya akan, kalau dibiarkan terus-menerus, akan mengakibatkan pengerasan hati, kemudian nggak lama setelah itu akan, menjadi kanker hati ya teman-teman. Sebegitu, besarnya resikonya ya teman-teman. Cuman berawal dari lemak doang gitu. Nah, ini foto teman-teman bisa lihat nih, eee, visceral fat yang membungkus organ jantung di sini. Yang sebelah kiri ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang nganggep bahwa gemuk itu sehat, silahkan berpikir lagi ya teman-teman. Nggak ada yang namanya gemuk itu sehat gitu. Nah, yang sebelah kanan itu organ-organ lain yang juga dibungkus. Kalau teman-teman nih lihat orang lagi misal potong ayam gitu ya teman-teman, itu bisa kelihatan juga tuh di hewan juga ada visceral fat-nya. Nah, visceral fat ini saking dia menempel ke organ, itu kita mau kikis pakai pisau pun nggak bisa loh teman-teman. Itu akan ikut ngerusak ini organ organ makhluk hidup tersebut. Jadi benar-benar visceral fat ini tuh sangat jahat dan ibaratnya kita nggak bisa apa-apain lah gitu. Jadi kita cuma bisa jaga supaya dia nggak makin bertambah aja. Tapi sedangkan kesehatan kita tuh
udah pasti menurun ya sejak mulai ada si visceral fat ini udah di angka yang tinggi gitu. Nah, seperti dikatakan tadi, kelebihan lemak tubuh berkontribusi terhadap penyebab utama kematian dan kecacatan termasuk serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, diabetes, osteoartritis, hati berlemak, dan depresi juga sesuai dengan yang dari tadi disebutkan ya teman-teman. Nah, jadi visceral fat ini bisa diukur, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada standar-standarnya ya, kurang lebih gitu. Meskipun ini cukup kadang ada kasus tertentu yang bisa buat jadi berbeda. Nah, pada standar ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu perempuan. Nah, perempuan eh, di zona biru itu 1 sampai 2. Terus untuk laki-laki 1 sampai 5 zona birunya. Nah, kemudian di zona hijau itu masih oke lah gitu. Itu 3 sampai 4 kalau untuk perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki 6 sampai 8. Kemudian ya makin tinggi semakin beresiko ya teman-teman. Dan eh, ini tadi tuh bisa diukur. Nah, teman-teman kira-kira udah pernah belum cari tahu berapa lapis nih lemak visceralnya? Kalau misal teman-teman belum pernah cek, segeralah cek. Minta tolong sama teman yang mungkin ngajakin teman-teman ikut Zoom pagi ini ya, teman-teman. Supaya kita tahu ada berapa lapis nih gitu dan kita juga tahu resiko-resiko kesehatan yang mungkin menghantui kita gitu, yang ada di kita. Nah, mungkin kita di zona biru atau di zona hijau atau mungkin di orange atau mungkin merah gitu. Dan sebenarnya kadang kondisi badan kita meskipun kita ngerasa sehat-sehat aja, tapi ketika kita benar-benar melakukan pengecekan, bisa jadi di luar ini ya teman-teman. Saya banyak sekali menemukan ketika saya timbang orang, dia ngerasa baik-baik aja, ngerasa nggak gemuk, tapi ternyata visceral fat-nya 12 gitu teman-teman. Visceral fat-nya 19. Pokoknya teman-teman pastikanlah teman-teman ada di zona aman ya teman-teman. Nah, ini tadi yang seperti yang saya katakan, ketika lemak itu menguasai tubuh kita, jumlahnya sangat banyak sampai tidak bisa diproses, dia akan masuk ke aliran darah kita juga, dan terjadi proses yang cukup kompleks sehingga bisa menyebabkan penyempitan di dinding pembuluh darah ya teman-teman. Nah, ketika terjadi penyumbatan itu, disitulah akan mengakibatkan yang namanya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini sering dikatakan silent killer karena itu tuh kadang disadari oleh orang yang mengalaminya, kadang enggak loh teman-teman. Nah, kok bisa sih tekanan darah tinggi itu terjadi di tubuh kita? Jadi itu tuh ibaratnya gini nih, jalan tol. Teman-teman bayangin jalan tol ada 4 jalur ya teman-teman ya. Lancar tuh kendaraannya lewat. Tiba-tiba ada terjadi penyempitan jalur jadi 3 jalur teman-teman. Macet nggak? Macet kan? Nah, jadi ibaratnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yang kalau orang mulai mengalami tekanan darah tinggi, walaupun sedikit ya teman-teman, maksudnya di atas normal pada umumnya. Nah, itu artinya udah mulai terjadi penyempitan di dalam tubuh orang tersebut, penyempitan pembuluh darah, teman-teman. Jadi nggak bisa dianggap sepele ya, teman-teman. Itu artinya sudah mulai terjadi yang seperti di gambar ini, teman-teman. Sehingga aliran darahnya itu tekanannya jadi lebih tinggi daripada biasanya. Dan ketika kita nih mengalami kondisi medis tersebut, dicek di rumah sakit, Ibu ada tekanan darah tinggi gitu. Apa yang dilakukan kemudian? Dikasih obat untuk menurunkan tekanan darah. Nah, obat untuk menurunkan tekanan darah itu maksudnya gini, yang terjadi adalah penyempitan di pembuluh darah. Yang organ-organ lainnya nih bekerja dengan normal nih, kayak jantung ya kan, memompa darah kita dengan normal. Sehingga karena jalurnya yang tadinya lancar menyempit itu jadi tekanannya tinggi, dibantulah dengan obat. Nah, obat itu menjadikan yang organ-organ yang lain yang tadinya normal itu untuk menyesuaikan dengan kondisi itu teman-teman, yang tadinya normal gitu.
Jadi makanya, sebenarnya ya itu obat itu bukan solusi teman-teman, karena dia nggak menyelesaikan sumber masalahnya itu ya teman-teman. Yang penyempitan itu nggak diperbaiki, tapi dia malah menurunkan, fungsi yang lain yang sehat-sehat, yang baik-baik aja, sehingga, bisa menyesuaikan dan menghindarkan kita dari resiko misalkan kayak stroke-nya memang terhindar karena yang lain fungsinya diturunkan. Tapi, itu makanya dikatakan obat itu bukan solusi teman-teman. Apalagi ketika kita udah mengalami penyumbatan ini, kita harus konsumsi obat itu, jangka panjang dan rutin supaya dia, berguna ya teman-teman. Nah jadi yang namanya obat itu memang, bukan solusi ya teman-teman. Sumber masalah penyakit kita itu kita harus tahu gitu, yang ada di dalam tubuh kita. Nah penyempitan tadi seperti yang saya katakan, itu, bisa ujung-ujungnya ke mana-mana, sangat berbahaya, ke serangan jantung, stroke, ya teman-teman. Dari hal yang kecil tadi. Nah, ini ada video nih tentang, eee, lemak yang menyempitkan itu tadi, saluran ini ya, pembuluh darah ya. Eh, Belum ada lemak ataupun penyumbatan apa-apa. Kemudian pelan-pelan kalau kita tidak menjaga kesehatan pembuluh darah kita, kurang antioksidan, sering peradangan, suka memakan makanan yang tinggi tinggi kalori, rendah nutrisi, pelan-pelan akan mulai ada penyumbatan ya, lemak di dinding pembuluh darah yang kalau kita biarkan terus-menerus dia akan tambah banyak dan akan menghambat aliran darah dalam tubuh kita. Ya, ini yang akan mempunyai resiko lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular dan juga stroke. Jadi teman-teman bahaya ya. Nah, ini yang suka dikatakan sebagai salah satu bahayanya lemak dan terutama lemak visceral dalam tubuh kita. Gitu ya teman-teman. Jadi tuh, gemuk tuh bukan hanya soal bentuk tubuh teman-teman, tapi lebih serem lagi kalau gemuknya di dalam pembuluh darah, yang nggak kelihatan tadi teman-teman. Jadi penumpukannya, terjadi tuh sedikit demi sedikit dan lama-lama, banyak ya teman-teman. Dan biasanya kita mulai menyadari ketika udah benar-benar di ujung nih, udah benar-benar sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu udah terlambat ya teman-teman kalau seperti itu. Nah, jadi untuk, seperti itu apa dong solusinya gitu? Maksudnya obat bukan solusi, kita udah sama-sama tahu gitu. Nah, biasanya kita kalau, di apa, berobat, dokter pasti, bilang ya, maksudnya, "Iya, Ibu harus turunin berat badan nih, turunin 3 kilo aja udah enak kok," dibilang gitu. Sama kejadiannya kayak mertua saya gitu kan, tiap kali berobat, kan berobat rutin ke dokter internis ya, cek, karena udah usia. Nah, biasanya disuruh begitu, "Iya Bapak nih kalau udah maksudnya turun berat badan lah 5 kilo, udah bagus itu, udah enak," dibilang gitu. Ya udah gitu dia tapi kemudian turun 5 kilo, tapi, ternyata maksudnya kesehatannya tetap seperti itu teman-teman. Jadi, turun berat badan itu, bukan berarti itu adalah solusi ya teman-teman. Nah tapi apa dong kalau gitu? Eee, Maksudnya kita udah lakukan nih turun berat badan, tapi kenapa bukan menjadi solusi gitu? Nah, kenapa? Karena itu tadi yang menjadi kunci itu bukan soal berat badannya, tapi komposisi, di dalam tubuh kita, yaitu si lemak itu teman-teman. Nah, beruntungnya kita punya solusinya. Satu-satunya yang bisa, bantu kita benar-benar menurunkan lemak yang ada di tubuh kita sampai ke yang visceral fat itu, teman-teman. Jadi bukan, cuman sembarang lemak luar doang ya, lemak bawah kulit aja, tapi juga sampai visceral fat-nya, teman-teman. Kita punya yang namanya Transform, in 90 Days atau TR90, teman-teman. Nah, apa sih ageLOC TR90 itu? Nah, jadi ageLOC TR90 ini adalah sistem selama 90 hari memperbaiki kesehatan kita, memperbaiki metabolisme kita secara sehat dan natural gitu. Untuk, mengikis lemak dan memperbaiki metabolisme kita. Metabolisme itu apa sih? Nah, metabolisme itu, sebenarnya mesin badan kita yang selama ini kita sebut dengan otot ya, teman-teman. Jadi itu adalah, mesin badan kita, otot itu. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Eee, teknologi paling mutakhir
yang menyasar langsung ke ekspresi genetik kita, teman-teman. Dan dengan memanfaatkan semua ekstrak yang paling bagus yang ada, ini ya berdasarkan penelitian ya, teman-teman. Nah, tadi teknologi ekspresi genetik itu menyasar ke 3 komponen yang paling penting, yang mempengaruhi ini kita, metabolisme kita. Apa aja itu selama program itu yang diperbaiki? Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada fat metabolisme. Metabolisme, ini kita, tubuh kita itu diperbaiki. Jadi ibaratnya, badan kita tuh ada kompornya yang mungkin, semakin bertambah usia, kompornya udah makin tua, udah mulai karatan, fungsinya udah, ngebakarnya udah nggak kuat lagi. Makanya jadi, terjadi mulai penumpukan lemak sedikit demi sedikit. Tapi orang nggak sadar, yang taunya adalah makin tua kita memang secara natural akan sakit gitu ya, teman-teman. Padahal yang terjadi di dalam tubuhnya, kemampuan, tubuhnya itu semakin menurun, nggak sanggup lagi bekerja seperti dulu, jadi metabolisme lemaknya jadi, menurun dan terjadi penumpukan di tubuh dia, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit itu mulai muncul, penyakit tua ya, teman-teman. Nah, itu diperbaiki tuh kompor badan kita. Terus, metabolisme dan juga otot tadi, jadi otot kita itu bersih, dari gangguan atau, lemak-lemak tadi ya, teman-teman. Kemudian juga yang nggak kalah penting, appetite control, itu kita diperbaiki juga di sini, teman-teman. Jadi kalau, selama ini mungkin kita cari solusi untuk, kesehatan kita, program gitu, penurunan lemak tubuh, kalau, yang kita lakukan itu nggak mungkin mencapai bisa menyasar ke 3 hal ini sekaligus, teman-teman. Ya mungkin kita olahraga gitu ya, tapi kemudian makin rajin olahraga, kita juga lapar gitu, teman-teman. Makannya makin geragas, gitu ya. Nah, itu nggak bisa juga kayak begitu, atau, kita mungkin jaga jaga makan doang nih, mengendalikan, eee, makan kita, ya tapi kemudian yang terjadi apa, ya otot kita jadi menyusut gitu, justru kompor badan kita menurun. Nah, jadi di sini, itu tuh betul-betul semuanya ketiga hal ini, diperbaiki, teman-teman. Tidak ada yang kurang. Nah, seperti dijelaskan tadi, kalau, ini perbandingannya, kalau kita melakukan, ini ya, diet secara tradisional ya, teman-teman, itu di sebelah kiri tuh. Nah, tubuh kita kan ada lemak tadi, terus ada juga mesinnya, si otot itu ya, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan, diet atau jaga makan dengan cara yang biasa, selama ini yang kita tahu, kurangin makan, kalori dan lain-lain itu, nah, itu tuh boro-boro lemak, teman-teman. Lemak itu paling terakhir yang bisa, dipecah ya, teman-teman, karena, saking susahnya sebenarnya. Nah, tubuh kita itu akan duluan mencari yang paling gampang dipecah. Sumber protein yang paling gampang didapat yaitu yang dari otot kita, teman-teman. Makanya biasanya kalau kita diet cara biasa, justru kalau dicek itu malah otot kita yang turun, teman-teman. Pertama air. Jadi di tubuh kita tuh ada macam-macam ya, ada faktornya pokoknya macam-macam. Nah, biasanya yang turun duluan tuh air, terus juga bisa jadi yang turun duluan juga adalah massa tulang kita. Nah, itu lebih bahaya lagi, teman-teman. Jadi kelihatannya maksudnya, "Ih, kita turun berat badan nih," gitu. Tapi karena badan kita kurang nutrisi, sedangkan tetap harus bekerja sebagaimana mestinya, jadi diambillah dari sumber-sumber yang ada di dalam tubuh kita sendiri gitu, dari tulang kita gitu, dan juga nggak kalah ya dari otot, karena itu paling gampang, energi dari otot itu diambil. Sehingga otot itu jadi makin menyusut, kompor badan kita itu makin menyusut, teman-teman. Nah, seperti ditunjukkan di gambar sebelah kiri ya, memang turun tuh berat badannya, tapi ototnya juga nyusut, mesin badannya juga nyusut. Jadi setelah kita selesai diet nih, balik ke pola makan biasa ya, bukan yang geragas ya, teman-teman, yang normal aja. Nah, kemampuan badan kita untuk membakar itu nggak seperti sebelumnya, udah jauh berkurang. Sehingga itulah yang menyebabkan, malah lemak itu makin menumpuk lagi, naik berat badan lagi kembali, bahkan bisa jadi lebih parah daripada yang sebelumnya. Nah, sangat berbeda, bertolak belakang dengan program yang kita miliki di sini. Dengan age lock technology, justru massa otot itu, akan tetap terjaga sehingga, pembakaran tubuh kita, kerja tubuh kita, metabolismenya jadi baik, sehingga itu yang kemudian, membakar lemak itu. Jadi benar-benar persen lemak itu yang turun ya, teman-teman, dengan Agelock TR90.
Kelihatan ya, beda jauh ya teman-teman, apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nih, ketika otot turun, metabolisme akan turun. Nah, ketika ototnya terjaga, metabolisme akan tetap bekerja dengan baik, bahkan semakin baik ya teman-teman. Begitu. Nah, ini nih gambar otot seseorang. Nah, saya kadang kalau nimbang, terutama orang-orang udah usia ya teman-teman, orang tua gitu, biasanya suka bilang gini, eee, "Iya saya dari dulu, dari muda berat saya segini-segini aja," dia bilang gitu kan. Cuman yang orang itu nggak tahu adalah, nih teman-teman bisa lihat nih, kayak foto yang sebelah kanan tuh yang ada tulisan ininya ya, usia. Di usia 35 yang merah itu adalah otot kita. Nah yang, kuning di sekitarannya itu adalah lemak teman-teman. Nah usia 35 tuh teman-teman bisa lihat ototnya sebegitu bagus ya, seger gitu, besar, bekerja dengan baik ya teman-teman. Nah tapi beda langsung tuh ketika usia 55 teman-teman, lihat ototnya udah makin menyusut gitu. Dan apa yang terjadi? Coba lihat kalau teman-teman lihat di lingkaran luarnya itu, anggap itu paha orang ya misalkan, lingkarannya tetap sama teman-teman ukurannya, tapi di dalamnya udah beda banget. Ototnya udah susut dan lemaknya semakin tebal teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dan semakin tua, oh itu ketutupan tulisan usianya, itu sekitar usia 70-an sampai 80, itu bahkan sampai bisa seperti itu teman-teman. Lemak itu bukan cuman di luar doang, tapi udah masuk sampai ke jaringan-jaringan ototnya, gitu. Nah itu otot udah semakin kalah lah, udah semakin lemah teman-teman. Jadi orang yang kadang maksudnya kita ngerasa kita makin usia, tapi berat badan kita tetap segitu nih, jangan bangga dulu teman-teman. Nah kita perlu tahu apa yang benar-benar ada di dalam tubuh kita, komposisi itu loh yang paling penting. Makanya tadi di awal dikatakan, bukan BMI yang berperan besar terhadap resiko kesehatan kita, tapi, lemak yang ada di tubuh kita, yang ada di dalam ini, seperti di gambar ini ya teman-teman ya. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh TR90? Kan tadi dibilang teknologi ini ya, ekspresi genetik, memperbaiki tubuh kita. Nah, jadi di dalam si, metabolisme itu, kita tuh ekspresi genetiknya kalau orang yang ramping itu seperti ditunjukkan di sebelah kiri itu teman-teman. Nah, sedangkan orang-orang yang tinggi lemak itu ekspresi gennya berubah, bertolak belakang ke yang tengah itu, yang abu-abunya di atas, yang merahnya di bawah, kayak begitu ya teman-teman. Nah, ketika orang itu, berprogram dengan TR90 selama 90 hari, kemudian ekspresi gennya bisa diperbaiki, sehingga seperti kelompok yang ramping tadi. Nah, sebelah kanan juga tuh, yang ekspresi gen yang terkait dengan, keinginan makan dan rasa lapar, teman-teman. Jadi grup langsing itu yang sebelah kiri itu, yang abu-abunya di atas, ekspresi gennya ya. Nah, yang merahnya di bawah. Kalau orang-orang langsing tuh seperti itu, ininya ya, ekspresi genetik yang terjadi di tubuh dia, kayak dorongan rasa lapar dan lain-lain itu berfungsi hanya seperti yang ditunjukkan gambar sebelah kiri itu. Nah, selama menggunakan TR90, itu diperbaiki seperti yang di tengah itu, diproses jadi seperti itu, sehingga setelah selesai program 90 hari, menghasilkan ekspresi genetik yang sama seperti grup langsing tadi, teman-teman. Luar biasa ya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam TR90 itu kan orang suka nanya ya, isinya emang apa aja gitu. Nah, kita bisa sama-sama lihat di sini, ada Jumpstart teman-teman. Nah, apa sih, Jumpstart itu tuh, eee, apa, untuk kita minum di 15 hari pertama untuk, mendorong metabolisme kita. Jadi ibaratnya selama ini, metabolisme kita tuh udah mogok, kayak mobil mogok gitu, mesinnya udah tua, udah rongsokan, jadi pas mau dinyalain awal tuh berat banget. Jadi harus, dibantu dengan si Jumpstart ini untuk berjalan lebih baik ya teman-teman, di-jumper lah istilahnya, sehingga bisa maksimal selama programnya. Nah itu untuk memancing metabolisme yang sehat, terus massa otot juga mungkin yang selama ini, tertidur atau ini ya teman-teman, udah bekerja, apa, nggak maksimal selama ini. Nah, ini dibangun kembali dengan si Jumpstart ini, teman-teman. Apa aja yang ada di Jumpstart ini? Ada, bunga kaktus tuh, teman-teman. Itu
ini tuh bahan yang nggak lazim kita temukan sebenarnya ya, tapi ada di alam gitu, dan biasanya harganya nggak murah teman-teman. Kayak ada saffron itu teman-teman, dan, ini red orange extract, semuanya yang dibutuhkan dan bisa mendukung, metabolisme tadi selama ini ya, kita berprogram ya teman-teman. Jadi, fungsinya ada fungsi masing-masing kayak si bunga kaktus tadi untuk mengurangi stres oksidatif gitu. Pokoknya semuanya itu benar-benar alami dan mendukung, fungsi dari apa yang dibutuhkan tubuh kita selama berprogram, teman-teman. Kemudian ada juga kontrol. Nah, kontrol ini berfungsi untuk, eee, mengendalikan keinginan makan. Dalam artian gini, bukan berarti kita jadinya nggak lapar, teman-teman. Tapi, tubuh kita itu akan berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Kayak misalkan nih anak kecil kita lihat, kalau udah kenyang, kita mau tawarin apa juga yang dia suka, biasanya misalkan es krim atau permen, udah nggak mau teman-teman. Nah, tapi seiring bertambah usia, reseptor rasa kenyang kita itu semakin berkurang juga ya, diikuti dengan penurunan fungsi-fungsi tubuh yang lain. Nah, termasuk si reseptor rasa kenyang ini gitu. Jadi kita, seringkali udah makan, masih kepengen makan yang lain lagi gitu, jenis makanan yang lain ya, misalkan yang manis lah, yang apalah gitu. Nah, jadi fungsi itu yang kemudian diperbaiki kembali, dikembalikan ke, sebagaimana mestinya oleh si kontrol ini. Terus dia juga, ada kokoa di dalamnya itu, fungsinya sangat spesifik ya teman-teman, menjaga mood kita selama program. Jadi kita nggak senggol bacok teman-teman, benar-benar beda. Semuanya diperhatikan di sini dan, disediakan, di-provide, sehingga kita selama program tuh, nggak yang moody, marah-marah gitu ya. Benar-benar terjaga. Kompleks ini, juga yang membantu metabolisme di tubuh kita, terus, membantu mempertahankan massa otot ya teman-teman. Di situ yang dikerjakan si kompleks. Nah teman-teman bisa lihat di sini bahannya tuh benar-benar alami semuanya. Dan benar-benar melalui proses yang sangat ketat, yang diambil yang kita perlu doang gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada juga life pack di situ. Life pack ini sangat penting, eee, memenuhi nutrisi tubuh kita, Eee, yang seharusnya kita dapat nih dari makanan. Teman-teman bisa lihat tuh isinya ada vitamin A, vitamin B6, vitamin D, B1, B2, E, B12, kalsium, vitamin C, magnesium, folat, niasin, benar-benar lengkap teman-teman. Nah, harusnya vitamin-vitamin ini kita dapat dari makanan sehari-hari. Tapi kan tubuh kita nih ada ini ya, butuh ya gitu, ada standarnya kebutuhan harian. Nah, untuk memenuhi itu harusnya kita makannya sebanyak yang ada di gambar itu teman-teman, tuh. Sanggup nggak kira-kira makan sebanyak itu? Enggak ya teman-teman. Makanya, sebenarnya apa yang kita konsumsi selama ini tuh, sangat-sangat inilah, nggak memenuhilah sebenarnya. Tapi itu semua akhirnya ternyata dipenuhi oleh si Lifepack ini. Makanya ketika kita konsumsi suplemen, terutama si Lifepack ini, kita ngerasa, ya itu, badan kita beda. Karena ya berarti dari yang kita makan selama itu nggak cukup gitu, dan tercukupi dengan adanya si Lifepack ini gitu. Begitu ya teman-teman, begitu pentingnya, mikronutrien yang ada di sini untuk memenuhi kebutuhan kita selama program. Dan juga, ada yang namanya trim shake. Nah, trim shake ini pengganti makan malam, ini tuh, benar-benar kualitasnya, sangat baik yang kita punya ini, mengandung protein, nggak sembarang protein, tapi udah dalam bentuk 9 asam amino lengkap. Nah, asam amino ini sebenarnya protein yang udah melalui proses kayak ibaratnya kita makan, di lambung kita itu protein itu, diproses sebenarnya melalui proses panjang dengan asam lambung menjadi asam amino, teman-teman. Nah, kemudian asam amino itu yang diserap, di sepanjang usus kita, teman-teman. Nah, jadi trim shake ini bentuk proteinnya itu udah, asam amino dan gampang dicerna, diserap oleh tubuh kita, teman-teman. Luar biasa ya. Dan juga ada vitamin mineral, leusin gitu. Dan, dari sumbernya whey protein yang berkualitas tinggi dan kalorinya hanya 200 sampai 220 kalori. Inilah, yang dikonsumsi, eee, sebagai penutup biasanya di sore hari ya, pengganti makan malam kita. Nah, apakah aman? Banyak ya yang suka, nanya begitu ya. Udah pastilah teman-teman, ini TR90 kita ini
eh, diakui oleh masuk ke PDR.net. PDR itu adalah ini ya, eh, kamus obat di Amerika ya teman-teman. Nah, jadi itu diakui di PDR di Amerika sebagai satu-satunya suplemen yang mampu mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dengan menggunakan teknologi ekspresi genetik tadi, teman-teman. Nah, selain itu juga eh, produk kita ini, masa TR90 ini yang kita konsumsi ini, Pharmanex ini, udah semuanya melalui proses seleksi 6 seleksi atau 6S. 6S quality process itu. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya yang namanya suplemen itu nggak perlu sampai 6S itu ya teman-teman. 3S aja pun bahkan udah cukup gitu. Obat-obatan yang selama ini kita makan, kita minum, vitamin itu rata-rata ya maksudnya ya 3S itu juga udah bagus teman-teman. Tapi yang kita punya di sini tuh sampai 6 teman-teman. Dan biasanya yang mencapai 6 seleksi ini adalah obat-obatan yang langsung diinjeksi ke pembuluh darah manusia. Sebegitu tingginya standar keamanannya teman-teman. Dan ini yang ada di yang kita konsumsi teman-teman. Nah, mulai dari apa aja tuh yang ada di 6S itu? Mulai dari seleksi ininya, seleksi bahannya itu benar-benar ketat, dicari yang grade-nya betul-betul tinggi sesuai dengan standar. Bahan bakunya yang paling efektif yang mana aja nih yang benar-benar berfungsi paling baik gitu ya. Mungkin ada bahan-bahan lain yang juga ya bantu kesehatan juga gitu kan. Tapi di sini tuh benar-benar dicari yang paling efektifnya teman-teman. Kemudian diketahui dari yang bahan tadi, misalkan dari si saffron tadi, yang mana bagian dia itu yang secara struktur kimianya itu yang dibutuhkan sebenarnya yang diserap oleh tubuh dan membuat efek menyehatkan tadi. Nah, itu yang diketahui, diteliti, dan kemudian diambil gitu. Kemudian ada standarnya juga secara kualitas sudah pasti ya, yang sesuai dan konsisten, yang setiap digunakan atau dikonsumsi akan menghasilkan efek yang maksimal dan sama gitu di setiap ininya ya batch-nya ya. Nah, studi keamanan yang efektif gitu maksudnya dan juga eh, diteliti benar-benar nggak main-main gitu ya teman-teman. Benar-benar efeknya itu kita tahu dan studi klinisnya itu lengkap semuanya. Dan ya itu yang poin nomor 6 tadi teman-teman bisa lihat. Jadi proses ini betul-betul ketat dan nggak main-main teman-teman. Dan biasanya untuk perusahaan ini suplemen nggak perlu sampai kayak begini ya teman-teman. Tapi yang kita punya di sini sampai sebegitunya ya teman-teman ya. Dan juga kita ini mengantongi sertifikasi halal teman-teman di Indonesia dan internasional ya teman-teman. Jadi benar-benar aman dikonsumsi. Nah, TR90 kita ini udah 7 tahun berturut-turut juara 1 tuh di Malaysia, teman-teman. Nah, 6 tahun berturut-turut di Singapura dan juga 2 tahun berturut-turut di Korea, teman-teman. Nah, negara-negara ini termasuk apalagi Korea ya, teman-teman, itu kan terkenal dengan ini ya, negara yang sangat cinta produknya sendiri ya, teman-teman. Tapi produk kita bisa juara 1 di sana selama 2 tahun berturut-turut. Teman-teman bisa lihat ya orang-orang sana begitu ini ya memperhatikan penampilan, cakep-cakep. Nah itu ini ya kontribusi dari kita juga ya ternyata ya TR90 ya teman-teman. Nah ini ada beberapa sharing yang sudah menggunakan. Ya ini suami saya sendiri. Jadi suami saya ini eh, tadinya overweight dan punya masalah kesehatan ini sih asam urat yang tinggi dan akhirnya sampai nggak bisa turun tapi kemudian beberapa hari kemudian meradang lagi kayak begitu teman-teman asam uratnya dan dokter ketika itu udah bilang harus ini turun berat badan karena kalau selama dia obesitas itu akan selalu di batas tinggi katanya jadi gampang ini ya kepancing. Nah ketika itu ya bingung tuh gimana udah coba berbagai macam cara diet dan lain-lain eh, turun berat badan tapi ternyata maksudnya nggak ada improvement dari segi kesehatan teman-teman ketika itu. Nah akhirnya kita bertemu dengan program ini dan suami saya bertransformasi seperti yang terlihat di foto ketika itu
eee, apa ya, asam uratnya udah otomatis sejak itu nggak kambuh lagi teman-teman. Karena ya itu amazing-nya, jadi ketika selama program itu benar-benar dicek, lemak tubuhnya itu benar-benar turun semua sampai visceral fat-nya juga teman-teman, lingkar lingkar perutnya turun sampai 15 senti, luar biasa ya teman-teman. Selama ini kalau program-program yang lain gitu, diet-diet biasa, turun berat badan, tapi yang namanya perut gede ya tetap gede ya teman-teman. Tapi di sini benar-benar beda. Dan, nggak sampai 90 hari, belum 90 hari, baru 1,5 bulan ketika itu hasilnya emang benar-benar udah kelihatan teman-teman. Improvement kesehatan itu benar-benar, dialami oleh suami saya. Terus dia tadinya suka ngorok juga. Nah, itu yang saya juga nggak nyangka tuh efek-efek yang lain ternyata ikut membaik, teman-teman. Selama ini kan saya taunya, ya kalau tidur dia ngorok gitu ya, teman-teman. Nah, suatu ketika tiba-tiba saya baru nyadar, kok, eee, nggak ngorok lagi gitu ya, teman-teman. Dan itu, nyata, teman-teman. Terus saya juga lihat perubahan di dia, kulitnya lebih cerah gitu, tidurnya jadi lebih nyenyak. Beda lah teman-teman, semuanya itu improve, teman-teman. Jadi ketika, lemak kita benar-benar susut, bukan cuman berat badan doang gitu ya. Nah itu, kelihatan bedanya ya teman-teman. Kemudian juga mertua saya juga akhirnya, ini programnya teman-teman, mertua saya ini langganan minum obat lah udah bertahun-tahun ya teman-teman ya. Jadi, itu kita pas tahu bahwa ini loh sumber masalah di tubuh kita itu adalah lemak itu gitu, dan kita kasih pengertian waktu itu, bisa improve loh gitu. Tapi kalau orang tua kan mikirnya ini ya, maksudnya, udah usia, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Tapi ternyata, ketika berprogram teman-teman, bertransformasi, semuanya benar-benar ikut membaik teman-teman. Saya melihat sendiri gitu, mertua saya yang biasanya setiap 3 bulan rutin pasti cek darah, terus habis itu ke dokter internis pasti resepin obat, udah begitu aja, sampai bertahun-tahun, tapi kemudian mertua saya ini bisa, baru 2,5 bulan program belum selesai waktu itu, terus udah jadwal cek lagi ke dokter, cek darah, benar-benar, hasilnya gak ada bintang sama sekali teman-teman, benar-benar bagus, hijau semuanya gitu. Dan selama udah bertahun-tahun nggak pernah seperti itu teman-teman. Hanya dari, 2,5 bulan program ketika itu. Dan kemudian habis itu cek ke dokter internis, dokter yang, memutuskan, "Udah Ibu nggak perlu minum obat lagi," gitu. Gitu ya teman-teman, luar biasanya program ini teman-teman, mengubah kehidupan kita. Nah, kemudian kakak saya juga. Nah, kakak saya ini sebenarnya dilihat dari luar nggak gemuk ya teman-teman ya, tapi surprisingly kakak saya ini punya fatty liver ternyata teman-teman, kurus-kurus begitu, BMI-nya normal, tapi, punya fatty liver, terus pernah batu empedu juga teman-teman. Jadi itu semua penyakit yang terkait dengan lemak teman-teman sebenarnya. Cukup mengagetkan sih ya teman-teman. Nah akhirnya, kakak saya berprogram dan, fatty liver-nya pun ikut bersih ya teman-teman, ikut hilang. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat teman-teman, mau kita kelihatan gemuk, mau kita kelihatan kurus, semuanya butuh TR90. Kita semua itu perlu, perbaikan kesehatan dengan program TR90 ini teman-teman. Mau kurus, mau gemuk, yang penting itu apa yang ada di dalam tubuh kita itu yang paling penting teman-teman, gitu ya. Jadi kurus gemuk itu nggak menjamin kita akan sehat atau menjamin bahwa, kita tubuhnya nggak punya lemak yang tinggi ya teman-teman. Nah, jadi hidup sehat itu kembali lagi itu bukan cuman 90 hari, tapi hidup sehat itu adalah lifestyle teman-teman. Nah, jadi, bukan bicara program ini tuh bukan bicara soal hasil yang cepat ya teman-teman, tapi gimana kita bisa, bertransformasi, maksudnya menjadikan itu sebagai lifestyle kita sehingga mengubah hidup kita sampai ke depan-depannya. Begitu ya teman-teman, sekian sharing dari saya, teman-teman yang mungkin belum berprogram atau masih mikir-mikir, segeralah ambil keputusan teman-teman sebelum terlambat. Sekian, mari kita satukan hati bersama kita sukses. Saya kembalikan ke MC saya, Vera.